Persilakan saya perkenalkan diri, nama saya adalah Valdi. Saya dari P58 Teknik Perkapalan 2018 dan di samping saya sini terdapat bilangnya Bapak aja atau Mas ini Mas, enaknya. Mas aja. Mas Riki dari 9 tahun aja. Iya beda dari P49. Mungkin kita mulai aja acara pada sore hari ini. Sebelum kita mulai mungkin kita dapat berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoa dipersilahkan. Mas Riki mau ngasih dulu first impression mungkin di teknik perkapalan dulu tuh masuk tuh seperti apa sih Mas? Memang basicnya orang tua saya kan orang kapal ya. Tukang las lah bapak ya. Tukang las di kapal. Nah terus istilahnya saya juga rumah dekat Perak. Jadi sering banget ke sana, jalan-jalan ke sana. Pengen tahu sih bagaimana seluk-beluknya tentang perkapalan itu seperti apa. Jadi masuk sini awal-awalnya memang sedikit kesusahan untuk ikut perkuliahan di sini. Teman-teman 2009 kok semakin ke depan semakin solid istilahnya, punya keluarga baru di sini. Pas ada istilahnya UKM Expo ya, UKM Expo, terus ada organisasi HIMA, organisasi di BEM, ada open recruitment. Nah itu saya mencoba-coba ikut semuanya. Jadi, ada open recruitment satu, saya masuk, himpunan masuk, terus di UKM juga masuk. Nah di situ saya istilahnya saya saring mana yang sesuai dengan passion saya ini ya, untuk mengembangkan soft skill yang saya miliki gitu. Oke, mungkin dari P49 lain ada yang ingin memberi insight lagi nih di perkapalan dulu seperti apa? Mungkin ya, jadi di sini saya mewakili teman-teman juga P49 yang khususnya yang perempuan ya. Saya sekarang berprofesi sebagai researcher. Saya researcher di University of Strathclyde. Jadi hal semacam PKM, penelitian, karya tulis itu yang membentuk saya menjadi saya yang sekarang. Gitu. Raga di sini dari P49. Mungkin Mas Raga bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Kalau di kampus paling saya dulu dikenalnya dulu jual gorengan. Literally jual gorengan. Jadi jual gorengan di KWU gitu, sempat nawar-nawarin ke jurusan-jurusan lain, tapi yang bisa yang tempat yang bisa jual cuman perkapalan, KWU-nya perkapalan. Buat teman-teman gitu, siapa tahu menginspirasi, ada yang nonton, ada yang junior gitu kan. Keterbatasan apapun yang kita miliki itu bukan jadi hambatan gitu untuk lebih maju. Untuk kita kan nggak selalu kerja yang inline ya sama perkapalan ya. Teman-teman juga P49 ini bermacam-macam bidangnya. Hard skill juga belajar di sana, soft skill juga belajar. Jadi ya kuliah itu salah satu tahap menuju ke sana gitu. Jadi jangan idealis banget harus saya harus nilainya paling bagus, harus lulus sempurna gitu. Daripada kayak gitu mending fokuskan belajar dan bersosialisasi. Itu teman-teman yang lain itu Ria lewat PKM-nya, Ricky lewat Maritime Challenge itu juga bagus sekali gitu. Jadi sosialisasi juga di kampus itu karena sebenarnya kuncinya kita kan kenapa yang bikin lama itu biasanya nggak sabar nunggu dosen atau nggak sabar untuk ngulang-ngulang kayak gitu kan, karena kita nggak sabaran gitu. Kalau kita lagi kelas atau lagi praktek atau apa ya fokus aja di situ, baru kalau sudah selesai pulang dari situ boleh kita nggak fokus, kita boleh main, kita boleh ngapain aja, fokus di situ kita bisa dapat gitu apa maksudnya kelas ini, udah gitu kita bawa pulang. Sebenarnya nggak perlu kita belajar lagi di tempat lain, mending kita main atau kita bersosialisasi ya dengan teman-teman kita. Cuma yang saya tekankan di sini soft skill-nya. Nah, saat mungkin kita lulus dari sini, itu mungkin IPK kita itu hanya mengantar pada saat HRD wawancara. Nah, jadi ketika kita saat itu setelah menyelarkan IPK, IPK-mu bagus ini, coba tak tes sih. Nah, disitulah saat itu mungkin bahasa komunikasi kita yang harus benar-benar kita kita pelajari lagi lah. Ya saya bagus, jadi memang dulu ditunjuk lah sama teman-teman, dipercayakan sama teman-teman gitu kan. Sempat menjadi counting P49 dulu. Masa ketika saya kuliah itu saya malah lebih banyak belajar mengenai organisasi. Tapi di situ kita tahu gitu, gimana cara menghadapi atasan, bagaimana cara menghadapi dosen-dosen gitu. Apalagi karakter orang kan macam-macam sebenarnya.
Karena ketika kalian sudah masuk di di perusahaan gitu ya, suatu organisasi, ya itu akan lebih banyak terpakai ya, soft skill kalian seperti misalnya etika, attitude gitu kan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan. Nah, kalau saran saya sih gini, sebaiknya memang sudah di-plan dari awal. Jadi ketika memang sudah masuk di S1, masa S1, misal kayak pengen jadi industri, kerja di industri, berarti kita harus mempelajari, industri yang ada, perkapalan yang ada di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia itu apa aja, ini. Terus kita coba untuk menganalisa mana yang cocok, mana yang kurang cocok dengan kita, dan kita kayak bikin target ya. Misal kayak aku pengen masuk PT X gitu kan, berarti sudah mulai nih. Nanti ada kesempatan internship, ada kesempatan kerja lapangan ya, kerja praktek ya, kerja praktek KP. Saya pengen KP di industri itu karena kedepannya saya juga ingin bekerja di sana. Jadi sebaiknya memang di-plan dari awal. Memang pada saat itu saya merasa tidak confidence, tidak percaya diri ya. Tapi ya itu tadi, dengan kerja keras, dengan kita tidak pantang menyerah, dan berani untuk bermimpi, itu yang perlu. Kan banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih jenius lah intinya dari saya gitu ya. Tapi saya pada saat itu memang berani untuk bermimpi. Kalau pengalaman dari mencari beasiswa, yang paling penting adalah tidak mudah menyerah. Pengalaman saya mendapatkan beasiswa yang Newton Van Ristek ini, saya sudah mengapply 6 scholarship dan PhD di berbagai negara gitu ya. Tapi itu semua gagal. Dan ini adalah beasiswa saya yang ke-7. Jadi dari tahun 2016 sampai 2017 ini saya struggling untuk mencari beasiswa. Dan Newton Van Ristek ini adalah beasiswa saya yang ke-7. Gitu ya, bisa dibayangkan. Kalau saya menyerah di beasiswa ke-6, saya tidak mungkin ada di sini kan ya. Betul. Yang paling penting adalah kita tidak mudah menyerah, itu satu. Dan yang kedua, kalau saya pribadi, itu memang doa ya, kayak saya minta doa ke orang tua, saya kayak mencoba berbuat baik ke orang tua seperti itu, karena saya sangat percaya apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapat seperti itu. Jadi ya itu, mencoba menjadi pribadi yang baik, berbuat baik terutama kepada orang tua, orang-orang terdekat. Yeah. Maunya nanti berkeluarga dan lain-lain, kita punya rumah dan segala macam. Ujungnya kan kebahagiaan seperti itu yang kita mau kan. Nah, makanya ya udah, kalau ada kesempatan kita ambil aja, nggak usah kayak ini gini doang, nanti dulu lah, ambil perusahaan yang lain atau apa, kita tunggu yang lain. Kelamaan gitu. Belum tentu yang kita harap-harapkan itu kita dapat gitu kan. Mending ambil aja kesempatan yang ada. Jadi yang pertama, kalau menurut saya, kita harus menunjukkan kompetensi kita. Kalau kita sebagai researcher, berarti kita harus istilahnya membuat riset yang baik, menghasilkan penelitian yang baik. Kalau kita di industri, tunjukkan cara kerja kita juga baik dan sebagainya. Jadi yang menurut saya yang pertama adalah kompetensi. Tetapi jangan lupakan kompetensi diri kita juga harus mengupgrade diri ya. Jadi harus ada di dua sisi, internal kita sendiri, upgrade diri, dan eksternal alumni tadi. Banget. Mungkin pada sore hari ini kita hanya bisa sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada P49 dan semua teman-teman yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Kepada Mas Raga, Mas Bonek, Mbak Siti, kepada Mas Riki dan semua teman-teman P49 nggak bisa saya sebutin satu-satu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya selaku MC pada sore hari ini dan selaku mewakili panitia, mohon maaf bila jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau perlakuan yang tidak enak. Saya selalu mendoakan kepada P49 semoga selalu kompak selalu dan selalu sukses. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, kepada Mas Riki, Mbak Siti, kepada Mas Raga, ada Mas Bonek, dan ada Pak Ardi juga, dan seluruh panitia yang sudah bekerja di belakang layar. Saya Vivaldi, mungkin undur diri pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivat berkapalan! Hidup berkapalan! Hidup berkapalan! Hidup berkapalan! Terima Semuanya. kasih. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu.